Nah, diagram Venn itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Ya, apakah himpunan saling beririsan atau tidak nanti bisa kelihatan di diagram Venn. Ada dua cara untuk menggambarkan diagram Venn. Pertama dengan menuliskan anggota himpunannya. Yang kedua hanya menuliskan jumlah. Ya, lihat bedanya ya, menuliskan anggota dan menuliskan jumlah anggota. Oke, contohnya langsung ya. Kakak punya himpunan semesta 1 sampai 9, ada himpunan A 1 sampai 5, himpunan B 4 sampai 9, himpunan C 7 sampai 9 gitu ya. Tentunya pertama-tama kita gambar itu adalah semestanya. Nah, jadi kita gambar semestanya dulu. Oke, agak besar ya semesta di sini. Semesta. Oke, kemudian ada 3 himpunan A, B, dan C. Maka kita gambar satu-satu dulu nih. Misalkan kita gambar A-nya dulu ya. Kakak gambar A-nya dulu. Oke. Nah, setelah kita gambar A, coba kita lihat apakah si A ini punya anggota yang sama dengan B dan C. Dengan C misalnya, oh tidak ada ya, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada yang sama dengan 7, 8, 9, berarti aman. Tapi di B dia punya ini, 4, 5, 4, 5. Kalau ada yang sama, maka kita gambarnya di mereka begini. Nah, kita gambarnya mereka saling berpotongan gitu ya. Jadi kalau ada yang sama, kita gambarnya saling berpotongan. Kalau tidak ada yang sama, gambarnya kepisah gitu ya. Nggak boleh gandengan gitu ya. Kalau ada hal yang sama, kita bisa gandengan. Oke, kemudian C-nya. C-nya dengan A kan nggak ada yang sama, maka dia nggak boleh motong si A ya. Jadi kakak nggak boleh gambar begini nih. Nah ini salah. Kenapa? Karena si C itu tidak ada yang sama dengan si A anggotanya. Oke. Karena dengan si B, oh ternyata si C ini semuanya ada di B ya. Oh 789 juga ada 789. Artinya C itu adalah himpunan bagian dari B. Nah kalau himpunan bagian kita gambarnya begini. Nah jadi ini ada himpunan ya A-nya, misalnya ada B-nya. Maka si C kita gambarnya di sini. Himpunan C. Oke ya. Nah sekarang gimana cara menuliskan anggotanya? Nah kita baru menggambar lingkarannya kira-kira seperti apa. Kemudian kita tinggal tuliskan anggotanya. Oke, kita mulai dari A. Nah, lebih baik kita mulai dari yang berpotongan-potongan nih. Jadi kita mulai dari yang sini ya. Apa sih yang sama? Oh, 4 dan 5. Maka kita tulis 4, 5. Kemudian si A dulu kita beresin. Sisanya siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian si B. Nah, di B ada wilayah yang di dalamnya ada si C. Ada wilayah yang ada C-nya kan? Coba kita lihat dulu, ada nggak yang ada di B tapi nggak ada di C? Oh, 6. Berarti 6. Kemudian berarti wilayah B yang dimasuki oleh C kan 7, 8, 9 nih. Yaudah kita tulis semua. 7, 8, dan 9. Oke, nah kalau adik-adik perhatikan, kakak menulis dengan ada titik. Nah, titik ini menandakan anggota. Artinya, oh anggota si A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5 semuanya masih dalam lingkaran merah. Anggota si B itu adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena mereka semua ada di lingkaran yang hijau gitu ya. Oke, sekarang gimana cara menulis jumlah anggotanya dengan menulis jumlah anggotanya. Oke, kita gambar lagi. Nah, berarti sebenarnya isinya sama-sama aja. Ini semesta. Nah, ini bentuknya mirip. Kakak gambar C-nya dulu. Oke, ini ada si A, ada si B, ada si C. Nah, kalau menuliskan jumlah anggotanya, kita cukup hitung nih. Nah, tapi hati-hati ya, ada wilayah A yang sendirian nih, dia tidak diganggu gugat oleh siapapun. Itu ada 1, 2, 3, maka kita tulis 3. Ya, ini ada wilayah A. Nah, ini wilayah ini tidak diganggu gugat oleh siapapun ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada wilayah A yang diganggu oleh si B, hijau. Isinya ada 2, maka kita tulis di sini 2. Ada wilayah B yang nggak diganggu gugat oleh siapapun. Isinya hanya 1, maka ini 1. Wilayah B yang dimasuki oleh si C. Isinya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, ini juga sama 3. Ya, nah bedanya apa? Bedanya kakak di sini hanya menuliskan angkanya saja, nggak ada titiknya. Artinya di wilayah ini, nah di wilayah ini nih ada 2 anggota. Anggotanya siapa aja? Oh, di sini 4 dan 5. Jadi gitu ya cara menuliskan diagram Venn. Baik dengan menuliskan langsung jumlah anggotanya maupun hanya menuliskan jumlah anggotanya. Oke ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini
dengan mencantumkan anggota-anggotanya, oke ya. Anggota-anggotanya dicantumkan ya, bukan hanya jumlahnya. Gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Oke, kakak bikin yang A dulu. Selalu kita bikin semestanya. Ya, semesta. Oke. Sekarang kita lihat, oh ternyata ada dua. Ada si A dan ada si B. Kakak gambar dulu si A. Nah, ini si A. Oke, kemudian kita lihat si B. Apakah ada anggota A yang sama dengan di B? Oh, nggak ada ya? Berarti nggak boleh dempet gambarnya. Berarti gambar harus dipisah. Nah, ini B. Jadi, mereka tidak saling beririsan, tidak saling gandengan gitu ya. Oke, tinggal kita daftarkan. Si A itu ada siapa aja? 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, dan 6. Si B ada 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Nah, kalau sudah, kita coba cek apakah semuanya sudah ada di sini ya. Di semestanya kita cek. 0 sudah, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 5 sudah ya. 6 juga sudah, 7 juga sudah. Oh, 8 belum. Nah, berarti 8 ini pun harus kita tulis. Dia ada di semesta, tapi tidak ada di A dan di B. Udah, kita tulis di luar lingkaran A dan di luar lingkaran B. Maka kartu sini 8. Oke ya, gampang ya cara menggambarkan diagram Venn-nya. Kita latihan lagi. S semua huruf vokal. Oke, kalau seperti ini kita daftarkan dulu nih. Huruf vokal tuh apa aja ya? A, E, I, O, U ya. Oke. Sekarang kita coba gambarkan si semesta ya. Oh, ternyata A juga perlu kita daftarkan dulu nih. Huruf vokal pembentuk kata himpunan. Kakak pakai merah lagi. Himpunan berarti I ya, I, U sama A. U dan A. Ya. Sekarang si kurikulum. Kurikulum siapa nih ya? Oh, ada U. Ada U. Oke, ada U ya, ada U, ada I. Oh, cuma dua aja. U dan I. Gitu ya. Oke, kakak mulai dengan menggambar si A. Si A. Kemudian kita lihat apakah ada anggota A yang ada juga di B. Ternyata ada si I dan ada si U. Loh, berarti semua anggota B ada di A ya? Artinya B adalah himpunan bagian dari A. Berarti gambar harus gimana? Ingat, kalau himpunan bagian, berarti di dalamnya ya. Maka kakak gambarkan si B ini di dalam sini. Si B. B. Ya. Kemudian kita isi sekarang. Oh, karena ada yang berhimpit-berhimpit gini, kita isi dari yang paling tengah dulu. Di tengah itu adalah ada U dan I. U dan I. Ya. Kemudian si A selain U dan I ada siapa? Oh, ternyata ada si A. Si A ada si A gitu ya. Nah, terakhir kita cek semestanya. Apakah semua sudah dicantumkan? Oh, A sudah ada. E belum ada nih E. Maka E-nya kita tulis di luar kotak. Di luar lingkaran ya. I udah ada. O juga belum ada. Kita tulis O-nya. Oke. Selesai. Jadi seperti ini. Oke ya. Jadi tidak susah ya. Gampang ya. Oke, lanjut lagi ya. Di soal berikutnya. Oh, sekarang sama dengan mencantumkan anggota-anggotanya, gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Ya, oke. Yang C, mari kita buat. Ada yang belum di list ya. Kita list dulu nih. Bilangan komposit kurang dari 7. Ingat, bilangan komposit itu bilangan selain prima. Mulai dari 4 tapi ya. Jadi ini 4 dan berapa nih? 4 dan 6. Oke ya. Oke, kita gambar si C. Si S-nya. Ya. Kemudian kita gambar si A-nya. Si A. Apakah ada anggota A yang ada di B? Nggak ada ya. Ternyata beda ya. Maka B-nya terpisah nih. Oh, B-nya terpisah. Ya.
Sekarang karena B-nya kepisah, oke, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Kita mulai dari A dulu. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Si B ada 4 dan 6. 4 dan 6. Sekarang kita selesaikan si S-nya. 0 sudah ada belum? Oh, 0 belum ada ya. 1 sudah ada. 2 belum ada. 3 sudah ada. 4 sudah ada. 5, 6, 7 sudah ada. Berarti di luar kedua lingkaran ini masih ada si 0 dan si 2 yang belum kita cantumkan. 0 dan 2. Oke, ditaruh di mana aja sama aja. Yang penting tidak dalam lingkaran. Ya, gampang? Nah, kita coba lagi yang D. Ada S 1 sampai 12. A-nya itu 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada B dan ada C. Kita coba tulis B-nya dulu ya. Bilangan genap kurang dari 12. Nah, tentunya bilangan genap kurang dari 12 ini harus ada dalam S. Ya, berarti berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10. Kurang dari 12 berarti 12 nggak ikut ya. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Yang C-nya bilangan prima kurang dari 12. Oke, kita tulis. Bilangan primanya berarti berapa ya? 1 bukan ya? Berarti 2, 3, terus berapa lagi? 5, 7, dan 11. Ya. Kalau sudah kita list, maka kita tinggal gambar diagram Venn-nya. Ingat selalu gambar kotaknya dulu. Kemudian kita gambar si A. Oke, A-nya pakai putih aja. A. Kita gambar si A. Oke. Sekarang si A itu 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada si A yang berpotongan dengan si B? Oh, ada angka 4 ya. 4, 6, dan 8 ya. 4, 6, dan 8 berpotongan. Apakah ada angka si A yang berpotongan dengan si C? Kita cek dulu. A yang berpotongan sama C. Oh, ada 7 dan 5. 7 dan 5. Ya. Apakah ada perpotongan antara si B dan si C? Oh, ada nih angka 2. Berarti gimana kita gambar diagram Venn ya? A berpotongan sama si B, A berpotongan sama si C, C juga berpotongan sama si B. Nah, berarti kan nggak mungkin kita gambar begini nih. Kalau misalnya kita gambar begini, A, B, C, nah ini nggak ketemu nih. Nah, berarti gambarnya kemungkinan akan seperti ini. Nah, supaya semuanya ketemu. Oke, berarti kita ralat dulu yang ini gambarnya. Oke, karena gambarnya harus seperti ini, maka kakak akan coba gambar lagi ya. Nah, ini si A-nya. Kurang besar sepertinya ya. Kakak gambar agak besar. Sepertinya butuh yang agak besar. Si A-nya. A-nya. Terus si B-nya kakak gambar dengan warna merah. Sama seperti itu. Kemudian kakak gambarkan dengan warna kuning. Si C-nya. Oke, sekarang kita mulai dari si A. Oke, si A, si B, dan si C. Si A punya angka 4, 5, 6, 7, dan 8. 4, 6, dan 8. Nih, 4, 6, dan 8 itu ternyata sama-sama dimiliki dengan antara si A dan si B. Tapi tidak ke si C ya. Maka kakak tulisnya di sebelah sini nih. Yang area yang dibatasi oleh si A dan B saja gitu. Berarti cuma ini aja nih sebenarnya. Tapi nggak boleh kena yang sebelah sini nih. Karena ini kena si kuningnya nih. Area dalam sini artinya ada di dalam lingkaran si C, si A, dan si B. Jadi kita cari area yang ada dalam lingkaran A dan B aja. Berarti di sini doang nih. Nah, di sini ya. Kita tuliskan 4, 6, dan 8. Oke, beres. Terus 5 dan 7. Oh, 5 dan 7 itu berpotongan dengan si C. Oke, tidak dengan si B ya. Nah, berarti karena tidak dengan si B, kita cari area yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran C. Berarti antara lingkaran A dan lingkaran C. Tapi nggak boleh yang di tengah sini. Kenapa? Karena yang di tengah sini ada di dalam lingkaran si B. Maka di sini kita punya angka 5,
dan 7. Gitu ya. Berarti A sudah beres, sekarang kita bereskan si B. Apakah ada si B yang berpotongan dengan si C? Oh ada, angka 2. Hanya antara B dan C, artinya dia masuk di sini nih, 2. Kenapa? Karena dia tidak masuk di A juga. Sisa di B adalah angka 10, maka ditulis di sini 10. Sisa di C adalah angka 3 dan 11. 3 dan 11. Nah, sekarang kakak coba bantu ubah dikit. Gimana kalau misalkan A-nya ini ada koma 9. Semuanya ada koma 9 nih. Oke ya, semua ada koma 9. Artinya 9 ini ada di A, di B, dan C. Nah, itu kita cari suatu area di dalam diagram Venn ini yang ada di dalam lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C. Jadi lingkaran A ada di lingkaran B, ada di lingkaran C. Ya, yang di tengah sini ya. Di tengah sini tuh dia ada di lingkaran A, dalam lingkaran A. Ada juga di dalam lingkaran B, dan masih di dalam lingkaran C. Maka di sini kita 9. Gitu ya, itu kalau kakak tambahin 9 semua. Jadi dia dapatnya nanti di tengah sini. Oke, gampang? Ya, gampang-gampang, sulit lah. Jadi langkah pertama selalu kita list dulu ya. Berarti langkah pertamanya harus kita list dulu. Oke, langkah kedua, kan kita gambar dulu semestanya. Yang ketiga, baru kita cari tahu apakah ada irisan. Irisan itu maksudnya yang tadi kakak bilang, apakah si A itu punya juga anggotanya di B gitu ya. Nah, itu akan menentukan gambarnya seperti apa. Oke ya, baru yang terakhir kita isi. Oke, jadi gampang ya. Tidak sulit untuk melukis diagram Venn. Oh, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, bagaimana sih caranya membaca diagram Venn. Nah, ini kakak punya contoh diagram Venn ya. Katanya tentukanlah ini A iris B, A gabung B, A iris B aksen, A gabung B aksen. Oke ya. Nah, caranya gini, kita kerjain dulu satu-satu ya. Kalau A iris B berarti kita cari yang di tengah-tengah nih. Kita cari yang ini nih. Berarti di antara lingkaran A dan di dalam lingkaran B juga. Kalau kita lihat, nah ini kan di dalam lingkaran A. Ini ada lingkaran A, kakak tebalin pakai warna merah. Kemudian ini ada lingkaran B, kakak tebalkan pakai warna hijau. Coba di mana area yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B? Ya, ini ya. Berarti ini jawabannya adalah, ingat selalu pakai kurung, 3,4. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu A gabung B. Oke, A gabung B itu artinya semuanya, semua yang ada di dalam lingkaran A dan lingkaran B. Jadi gampang ya. Kita tinggal list aja. Oh, ini ada 1. Ada si 2. Gini ya, ada si 2. Ada si 3. Ada si 4. Ada si 7. Si 8. Si 9. Si 10. Oke ya. Kalau A gabung B lebih mudah. Berarti A gabung B itu kita hanya lihat. Pokoknya di dalam lingkaran A dan lingkaran B itu ada siapa. Kalau A iris B, kita lihatnya area yang berpotongannya. Antara A dan B itu yang kita tulis. Nah, sekarang bagaimana dengan komplement? Nah, kalau komplement kan tadi kan di luarnya ya. Berarti kalau tadi kakak punya area yang ini, A iris B komplement. Nah, ini A iris B, maka komplement itu selain yang 3 dan 4 ini. Tapi masih di dalam semesta. Artinya siapa yo? Selain 3 dan 4 ini. Berarti 1, 2, terus berapa lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, tinggal kita tulis 1, 2, terus 6. 5 dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya. Sama juga ketika A gabung B di komplement. Komplementnya di luar ya. A gabung B di komplement. A gabung B. A gabung B itu artinya, nah ini berarti kan, kalau A gabung B kan ini semua nih. Kakak coba arsir ya. A gabung B ini kan yang semua ini. Berarti selain ini siapa? Oh, cuma 5 dan 6. Oke. Kita tulis 5,6. Oke ya, gampang ya. Oke, lanjut contoh berikutnya. Oh, lebih banyak ini.
Kita lanjut contoh berikutnya ya. Sekarang diagram Venn-nya irisannya 3. Nah, kita coba pelan-pelan nih. Yang manakah yang A iris B? A itu kakak kasih warna ungu tambahan, biar lebih jelas. Si B itu kakak kasih warna merah tambahan. Nah, merah tambahan, gini ya. Si C itu kakak kasih kuning. Kuning kelihatan? Oh, nggak kuning, nggak kelihatan. Kakak kasih hijau aja. Hijau-hijau. Oke. Nah, sekarang kita mau cari A iris B. A iris B itu berarti kita cari perpotongan antara si ungu dan si merah. Ya, berarti yang ini ya. Nah, berarti berapa tuh? 2, 3, dan 4. Oke. 2, 3, dan 4. Kita tulis pokoknya semua yang ada di antara lingkaran A dan lingkaran B itu. Sekarang kalau A iris C berarti sebelah mana? A iris C berarti kakak pakai warna apa ya? Pakai warna oranye. A iris C berarti yang ini nih. Nah, oke, kita tinggal tulis semua. A iris C itu berarti ada di A dan ada di B juga. Ada di C juga ya. Berarti kita cari lingkaran A dan lingkaran C berpotongan di mana? Oh, di sini. Berarti 2, 4, dan 9. Kemudian ada A iris B iris C. Nah, kalau A iris B iris C, maka kita cari yang area yang ada di dalam 3 lingkaran itu. Nah, berarti yang mana? Oke, yang di tengah sini ya. Nih, di tengah sini nih. Ini A iris B iris C. Kenapa? Karena ini ada di lingkaran C. Ya, lihat kakak ya. Ada itunya, kursornya. Nah, coba bentar. Kakak coba ganti. Nah, nih. Nah, dia ada di lingkaran C. Bener nggak? Masuk ya, bagian sini masuk ya. Ada di lingkaran B, bagian sini tetap masuk di B ya. Ada di lingkaran A, nah bagian sini tetap masuk ya. Nah, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, sekarang gimana dengan A iris C komplement? Kakak kasih trik cara bacanya. Jadi kalau A iris C komplement itu bacanya begini. Berarti kita mau semua dalam lingkaran A, tapi di luar C. Oke, contohnya gimana? Kita punya lingkaran A, kita punya lingkaran C. Ada bagian dari A yang masuk di C nih, sebagian sini nih ya. Bener nggak? Nah, kalau A iris C komplement, artinya kita mau yang di lingkaran A, tapi selain yang ini. Berarti berapa? 3, 10, dan 13. Kita tulis, berarti ini jawabannya 3, 10, dan 13. Oke ya, lanjut. Sekarang berarti kalau A iris B komplement, iris C komplement, gimana tuh? Ya, berarti ini kita mau yang di A tapi di luar B dan juga di luar C. Berarti ada di A, tapi kita nggak mau yang di dalam lingkaran A ini yang juga di dalam lingkaran C dan lingkaran B. Artinya yang mana tinggal? Hanya tinggal ini 10 dan 13. Berarti tinggal kita tulis nih. 10,13. Oke ya, gampang ya. Oke, sekarang yang F. A gabung B gabung C, tapi komplemennya di luar. Beda ya, sama komplemen di dalam ya. A gabung B gabung C, komplemennya di luar. Berarti kalau A gabung B gabung C, ingat apa? Semua lingkarannya. Berarti semua nih. Wah, ini semua nih A gabung B gabung C. Di komplemen berarti di luarnya berarti ya tinggal yang ini aja nih. Ada nggak nih isinya nih? Oh, nggak ada nih. Berarti ini jawabannya adalah himpunan kosong. Gitu ya. Kalau ada isinya misalkan 17, 18, 0. Maka jawabannya adalah 0, 17, dan 18. Oke ya, gampang ya. Oke, ini yang terakhir. Ternyata susah juga ya belajar diagram Venn ya. Sekarang berdasarkan diagram Venn di samping, tentukan A iris B. Oke, ayo kita asah yuk. A iris B. A iris B berarti ada yang di dalam lingkaran A dan ada dalam lingkaran B. Ya, berarti yang ini ya. Nih, oke. Oke, berarti jawabannya berapa?
Ups. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Kalau A iris C, nah yo A iris C. Berarti kita mau dia di A, tapi di C. Loh, ini C di dalam A. Berarti semua C beririsan dengan A. Berarti jawabannya adalah ya 1,8. Semua isinya si C gitu ya. Sekarang A iris B iris C. Apakah ada area yang wilayah dalam lingkaran ini yang ada di tiga-tiganya? Ada di dalam A, ada dalam C, dalam B. Ada dalam A. Oke, berarti ini pasti enggak nih ya. Karena pasti di luar C nih. Ada dalam A, berarti yang yang berarti sebelah sini enggak nih? Ini enggak nih. Ini enggak ya. Ini enggak nih. Kenapa? Karena dia enggak dalam A. Ada di dalam B. Oh, berarti ini enggak nih. Berarti ini enggak. Karena di luar B. Ya enggak? Ada dalam C. Oh, berarti yang ini juga enggak. Ketemu dia. 1. Kalau kita lihat, oke, dia ada dalam lingkaran C. 1 ini juga ada dalam lingkaran A. 1 juga ada dalam lingkaran B. Maka A iris B iris C-nya adalah 1. Gitu ya. Sekarang A iris C komplement. Oh, kakak mau yang di A tapi di luar C. Ya, coba kita lihat. Kita mau yang dalam A, tapi kita nggak mau yang di C. Mau dalam lingkaran A, tapi kita nggak mau di dalam lingkaran C. Berarti tinggal 2, 3, 9, 10, dan 11. Gitu ya. Berarti ini 2, 3, 9, 10, dan 11. Gampang ya? Terakhir, A iris B komplement, iris C komplement. Ada di dalam A, tapi maunya di luar B dan di luar C. Gampang nih, kita tinggal lihat yang tadi sebenarnya nih. Mau dalam A, tapi kita nggak mau ini, kita nggak mau ini. Oh, berarti 9, 10, dan 11 aja. Tinggal kita tulis 9, 10, dan 11. Oke ya, jadi gitu cara membaca diagram Venn ya. Nah, sebetulnya soal-soal seperti ini bisa juga kita selesaikan dengan cara mendaftarkan. Kita daftarin dulu nih, A-nya siapa, B-nya siapa, terus kita gunakan cara yang kakak pernah ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi terserah kamu ya, mau pakai cara logika seperti yang kakak ajarkan di video ini, atau kalian mau daftarkan anggotanya, boleh juga. Kalau di video sebelumnya kakak sudah mengajarkan tentang diagram Venn, bagaimana cara melukis diagram Venn dan juga belajar membaca tentang diagram Venn. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajarkan bagaimana mengerjakan soal-soal cerita yang berkaitan dengan diagram Venn. Nah, soal-soal seperti ini biasanya sering sekali keluar di ujian semester atau di UN gitu ya. Nah, ini coba kakak akan ajarkan bagaimana sih cara menyelesaikannya. Oke, langsung aja. Nah, pertama-tama kakak coba review lagi bagaimana membaca diagram Venn. Tapi kali ini ada ceritanya nih, bukan sekedar A, B, C, dan angkanya doang gitu ya. Masih ingat kalau ada titiknya, kalau tidak ada titiknya artinya apa? Ya, kalau tidak ada titik berarti ini jumlah ya. Berarti ini 17 voli. 5, ya, ini ada 14 orang gitu ya, ini 3 orang. Bukan angka 17, bukan angka 5 ya, tapi ini jumlah. Oke, perhatikan diagram Venn di samping. Jika diagram Venn tersebut adalah hasil survei hobi olahraga siswa kelas 7 SMPN 551, maka berapakah siswa yang hanya suka voli saja? Nah, kalau ketemu soal-soal cerita seperti ini, ada beberapa kalimat yang perlu kita perhatikan. Apakah suka voli saja atau suka voli? Jadi apa bedanya pertanyaan yang A dengan pertanyaan yang C gitu ya.
Kalau kita lihat diagram Venn-nya, ada 17 orang di voli. Tapi ada 5 orang juga yang masih dalam lingkaran voli. Apa bedanya 17 dan 5? Ya, apa bedanya si angka 17 dan si angka 5? Kalau si angka 17, dia tidak berpotongan dengan basket. Berarti ya dia tidak suka basket, dia hanya suka voli saja. Kalau yang 5, dia ada di lingkaran voli dan juga ada di lingkaran basket. Artinya 5 ini adalah yang suka voli dan suka basket. Gitu ya. Karena ada di lingkaran voli dan ada di lingkaran basket. 14 artinya? Ya, 14 ini karena nggak ada di lingkaran voli, ini yang basket saja. 3 di luar lingkaran ya, artinya dia tidak suka voli, nggak suka basket gitu ya. Oke, sekarang kalau kita sudah mengidentifikasikan angka-angka dalam sini, sekarang kita coba jawab ya. Berapakah siswa yang hanya suka voli saja? Voli saja berarti tadi 17 orang gitu ya. Berapakah siswa yang hanya suka basket saja? Oh, tadi berapa? 14 orang gitu ya. Berapakah siswa yang suka voli? Nah, voli berarti ini suka voli, ini juga suka voli. Tapi yang ini suka voli dan suka basket. Di soal ditanya suka voli. Dia tidak peduli apakah yang suka voli ini suka basket atau enggak. Berarti ini jawabannya adalah 17 ditambah 5. Atau sama dengan 22 orang. Gitu ya. Kalau yang suka basket sama. Jadi kalau yang suka basket tuh bukan 14, tapi 14 tambah 5. Kenapa? Karena sekali lagi kakak jelaskan, 5 ini masih ada di dalam lingkaran basket. Nah, tapi 5 ini juga suka dengan voli. Pertanyaannya adalah suka basket. Tidak peduli apakah suka basket dan voli. Pokoknya suka basket deh. Ya berarti 14 ditambah 5. Artinya nih 19 orang. Berapa siswakah yang suka basket dan voli? Nah, ini gampang. Pasti kita ambil yang tengah-tengah. Berarti ini adalah 5. Tidak suka keduanya, kita ambil yang di luar lingkaran. Berarti 3. Ya, ini kalau himpunannya ada 2. Sekarang gimana kalau himpunannya ada 3? Wah, ini contoh ya. Misalkan diagram Venn di samping adalah merek ayam goreng yang disenangi pemuda kampung Betawi. Ada Jainab Fried Chicken, JFC. Ada McBokir, ada Rojali Fried Chicken, RFC gitu ya. Oke. Sekarang kita coba perhatikan. Wah, kakak sudah memberikan warna yang cukup berbeda nih ya. Ada lingkaran hitam, lingkaran orang-orang yang suka dengan JFC atau Jainab Fried Chicken. Kalau kita lihat ada angka 12 yang tidak termasuk dalam lingkaran hijau, tidak termasuk dalam lingkaran merah. Artinya ini 12 ini adalah yang JFC saja ya. JFC saja. Kemudian ada sebelum yang lain kita coba yang ini dulu. Nih, ada di lingkaran MCB aja ya. Berarti ini MCB saja. Nah, berarti 16 ini adalah RFC saja. Ya. Terus ada angka-angka 2, 7, 4, dan 3. Nah, angka-angka apa aja ini ya? Coba kita teliti. Kalau angka 2 ternyata ada di lingkaran merah, ada di lingkaran hitam ya. Berarti angka 2 ke atas sini ya, ini adalah yang suka RFC dan suka JFC. Berarti dia ya makan RFC bolehlah, makan Rojali oke, makan Jainab Fried Chicken oke. Kemudian ada juga si 4. Nih si 4 ya. Ada di lingkaran hijau, ada di lingkaran hitam, tapi nggak ada di merah. Artinya dia yang suka McBokir dan juga suka JFC. Jadi dia makan JFC mau, makan McBokir mau, tapi nggak mau makan RFC gitu ya. Terus ada angka 3. Nah, angka 3 ini kalau kita lihat di gambar, dia ada di lingkaran merah dan ada di lingkaran hijau, tapi di luar lingkaran
hitam. Ya, artinya dia adalah yang penyuka McBokir dan juga RFC. Jadi dia kalau diajak makan, yuk ke McBokir, ayo. Ke RFC, ayo. Tapi kalau ke KFC dia nggak mau. Nah, yang terakhir ada angka 7. Nah, ada angka 7. Angka 7 ini, ini ada di dalam lingkaran merah, ada di dalam lingkaran hijau, ada dalam lingkaran JFC. Berarti 7 ini adalah yang suka semuanya. Berarti suka RFC, suka JFC, dan suka siapa lagi tuh? McBokir gitu ya. Nah, ada angka 6 di luar, nggak dalam lingkaran, berarti ini yang tidak suka ya. Tidak suka ayam goreng ya, mungkin dia sukanya ayam bakar gitu ya. Dia nggak suka ayam goreng. Oke, sekarang baru kita jawab pertanyaan ya. Jadi kakak jelaskan dulu arti dari si diagram ini, baru kakak jawab pertanyaan ini gitu ya. Itu salah satu cara supaya kita nggak salah. Berapa pemuda yang hanya suka Jaina Fried Chicken saja? Berarti JFC saja, gampang ya. Berarti ini 12. Hanya suka McBokir saja? Oke, tadi sudah kita teliti. Ini adalah 14. Pemuda yang suka McBokir dan RFC. Nah, ingat tidak ada kata saja. Berarti boleh saja pemuda yang suka McBokir dan RFC ini suka juga dengan Jainab Fried Chicken. Ya. Bedakan dengan pertanyaan nomor D. Oke, nomor D itu dia hanya suka JFC dan RFC saja. Dia nggak mau yang McBokir. Oke ya. Berarti yang C ini, jawabannya yang mana yuk? Yang C, McBokir dan RFC. McBokir di lingkaran hijau dan lingkaran merah. Berarti ada si 7, ada si 3. Artinya 7 tambah 3 atau 10. Berapakah pemuda yang suka JFC dan RFC saja? JFC dan RFC saja. Berarti kita nggak mau hitung pemuda yang suka McBokir. Berarti yang ada di dalam lingkaran hitam dan di lingkaran merah, tapi nggak mau yang dalam lingkaran hijau. Berarti angka 2. Berarti ini hanya 2 orang. Yang suka ketiganya paling gampang, pasti di tengah-tengah. 7. Ini yang tidak suka, ini kakak ganti ya. Ketiganya. Itu adalah yang di luar lingkaran. Berarti 6. Oke ya, jadi gampang ya cara membaca diagram Venn yang 2 dan juga yang 3 untuk soal-soal cerita seperti ini. Perhatikan kata saja. Kalau ada kata saja artinya dia tidak mau yang lain. Jana Fried Chicken saja berarti dia mau cari yang ya di daerah Jana Fried Chicken. Tidak boleh masuk ke area McBokir dan area si Ronjali Fried Chicken ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, ini sekarang biasanya soal-soalnya bentuknya seperti ini. Jadi ada survei atau apa gitu ya, ada suka berenang dan suka basket dan sebagainya. Kita disuruh gambarkan diagram Venn-nya. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang mengikuti gitu ya. Nah, sebenarnya cara penyelesaiannya kakak bisa kerjakan dalam 2 cara, dalam cara gambar dulu diagram Venn-nya atau dengan cara rumus. Ya. Tapi memang lebih gampang kita menyelesaikan dengan cara gambar. Kalau cara rumus nanti ada rumus yang harus dihafal, ada bentuk-bentuk irisan itu kita mesti ingat-ingat lagi dan sebagainya. Oke, untuk yang soal kali ini kakak akan coba ajarkan dalam bentuk gambar aja. Oke ya. Kalau kita lihat SMPN 501 ini punya anak murid 120. 45 siswa senang berenang, 55 siswa senang bermain basket, 25 anak senang keduanya. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, soal cerita, nggak ada diagram Venn-nya ya. Kalau tadi kan ada diagram Venn-nya, kita artiin apa gitu kan ya. Terus bentuknya bukan angka, jadi bukan S sama dengan berapa, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, terus disuruh gambar. Tapi biasanya dari sekian anak, ada yang senang ini, ada yang senang itu. Ada yang makanan kesukaannya ini, ada yang hobinya itu. Nah, ada yang berlangganan ini, berlangganan itu. Nah, itu biasanya kita akan pakai cara-cara seperti ini. Oke, langkah pertama kita selalu gambarkan dulu diagram Venn-nya. Kalau 2 standarnya kita gambar seperti ini. Kalau 3 kita selalu gambar seperti ini. Walaupun belum tentu tengahnya ada. Ya. Yang berikutnya, ini semesta ya.
Yang kedua, ingat kita selalu mulai dari tengah. Ini penting nih, kita mulai dari tengah. Jadi kalau kakak bilang ini yang suka berenang, ini yang suka basket, gitu ya. Kita mulai dari yang tengah sini atau yang suka keduanya. Apakah di soal ada? Oh, ada 25 anak. Maka kita tulis 25. 25. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ingat tadi ada kata saja ya. Sekarang diperoleh keterangan 45 siswa senang berenang. 45 siswa senang berenang. Dalam soal tidak dituliskan 45 siswa senang berenang saja. Ya, jadi beda ya, senang berenang dan senang berenang saja beda. Artinya apa? 45 ini adalah lingkaran semua nih. Nah, mungkin saja di 45 itu ada yang juga senang basket, gitu ya. Kecuali dibilang berenang saja, maka kakak di sini langsung tulis 45. Tapi karena tidak ada kata saja, kakak berpikir, oh berarti dari 45 anak ini ada mungkin aja nih ada yang suka basket. Nah, berapa sih yang suka basket? Nah, kita lihat yang tengahnya, 25. Berarti yang di sini kita isi bukan 45, tapi 45 di 5 atau 20. Nah, ini kita isi ya. Nah, artinya sama juga dengan si 55 siswa yang senang bermain basket. Ini bukan senang bermain basket saja gitu ya. Berarti di lingkaran merah ini itu 55. Di sini sudah 25, artinya di sini tinggal 30. Ya, ada yang di luar yang kita belum tahu berapa ya yang di luar gitu ya. Oke. Sampai sini diagram Venn kita belum rampung. Kenapa? Karena masih ada yang di luar gitu ya. Tadi langkahnya mulai dari tengah, yang ketiga baru bergerak ke pinggir ya. Bergerak ke pinggir. Karena kita belum tahu, ingat semestanya harus 20, tapi kita belum tahu nih yang di sini berapa, maka kita anggap dia X misalnya. X gitu ya. Nah, kemudian ditanya berapakah anak yang tidak senang keduanya, berarti yang di luar ini yang ditanya gitu ya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan, ingat semestanya adalah 120. Berarti ini totalnya adalah 120 anak. Ya nih semua nih yang kotak ungu ini 120. Maka kakak boleh tulis begini, 120 anak itu terbagi-bagi. Oh, ada yang 20 anak suka berenang saja. Oh, ada yang 25 anak suka basket dan berenang. Oh, ada yang 30 anak suka basket saja. Tapi ada juga yang di luar nih yang kita belum tahu. Nah, ditambah dengan si X. Oke, berarti gimana penyelesaiannya? Oke, sekarang X-nya biarkan saja di sini. Ininya kita pindahkan ke sini, gitu ya. Berarti ini 120 dikurang 20 dikurang 25 dikurang 30 sama dengan X. X, gitu ya. Berarti berapa nih? 120 kurang 20 berarti ini 100. Dikurang 25 artinya 75. Dikurang 30 artinya 45. Berarti ini X-nya adalah 45. Berarti ini 45. Nah, ini dapat nih, kita tahu nih, oh ini angkanya 45 anak. Yang mungkin mereka tidak senang berenang dan tidak senang basket, senangnya futsal misalnya, gitu ya. Berapa anak yang senang berenang saja? Ingat berenang saja berarti daerahnya yang di lingkaran kuning tapi nggak mau kena yang si basket ya. Berarti ini 20. Ingat ya, berenang saja nih daerah sini nih, berenang saja nih. Oke ya, gampang ya. Ini kakak nggak pakai rumus, kakak mulai dengan menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, sekarang deh kakak ajarkan cara rumusnya gitu ya. Kalau 2, gampang cara menghafal rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. N. Kalau 2 maka gabungan 2 dulu. Ya. Sama dengan N 1, 1. Nah, kemudian tadi 1, 1 tandanya berubah.
Udah ya, dua-dua udah selesai dong, udah nggak ada lagi. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, cuma penerapan rumus ini agak sedikit sulit. Ya, kenapa? Karena kita mesti tahu nih, oh A iris B-nya berapa ya? Oh, A iris B-nya itu berarti yang gemar keduanya 25. NB-nya berapa? NB-nya ini adalah yang gemar basket misalnya. Oh, gemar basket berarti 55. Bukan gemar basket saja. Yang A-nya ini adalah yang gemar berenang saja, berarti ini 45. Nah, ini kita tahu nih N A union B-nya jadi dapat berapa nih? Gitu ya. Ditambah dikurang gitu. Dapat si lingkaran dalam sini. Jadi untuk mencari luarnya tinggal semesta dikurangin ini aja. Ya. Jadi lebih baik kakak ajarin pakai cariin aja ya, kayaknya lebih gampang. Oke. Nah, sekarang contoh soal lagi dari 80 anak IPAS, 10 IPAS, man 888. Diperoleh keterangan 35 suka matematik, 40 suka fisika, 15 anak nggak suka keduanya. Suka biologi mungkin atau kimia gitu ya. Disuruh gambarkan diagram Venn-nya, berapa banyak anak yang senang keduanya, berapa anak yang senang kok berenang saja. Yang suka matematika saja. Ya. Oke, kita gambar. Kita mulai dari tengah. Berarti ada yang suka matematika, ada yang suka fisika. Kita mulai dari tengah, apakah ada pernyataan dalam soal yang gemar keduanya, senang keduanya? Adanya tidak senang keduanya. Ini gampang nih, langsung kamu taruh luar. Ya. Ternyata tidak ada pernyataan yang menyatakan berapa anak yang senang keduanya. Tetap kita mulai dari tengah, tapi karena kita belum tahu, kita isi dengan X. Ya, gampang ya, kita isi dengan X. Kemudian, semestanya lupa. Baru kita isi pinggir-pinggirnya. Tadi kakak isi tengah dulu, baru isi pinggir gitu ya. 35 siswa senang matematika. Ingat 35 itu untuk satu lingkaran. Di sini ada X, berarti ini 35 dikurang X. Ya. Kemudian 40 siswa senang fisika. Terus di tengah-tengah sini sudah ada X. Fisika itu satu lingkaran ya. Kecuali dibilang 40 siswa senang fisika saja. Maka kakak boleh tulis di sini 40. Tapi karena nggak ada, kakak tulisnya 40 dikurang yang tengahnya. Karena belum tahu X. Sekarang kita hitung. Ya, ini sudah kita gambarkan. Sekarang kita hitung. Ingat semestanya itu adalah berapa? 80 ya. Nah, itu adalah jumlah dari semua ini. Artinya 35 dikurang X ditambah X ditambah 40 dikurang X ditambah 15. Oke ya, coba kita hitung ya. Min X tambah X habis 80. 35 tambah 15, 50. 50 tambah 40, 90. 90 dikurang X. Maka X-nya adalah 10. Nah, tapi apakah diagram Venn sudah selesai? Belum ya. Ini berarti X-nya bisa kita ganti dengan 10. Berarti yang di sini kita ganti dengan 40 dikurang 10. 30. Berarti yang di sini adalah 25. Baru kita bisa jawab pertanyaannya. Berapa anak yang senang keduanya? Oh, ini tadi 10 ya. Dapat. Berapa anak yang senang matematika saja? Matematika saja berarti 35 apa 25? Ya, 25 ya. Karena yang 10-nya juga senang fisika. Oke ya, jadi gampang ya itu untuk yang 2. Jadi kita selalu mulai dari yang tengah. Sekarang kita belajar yang 3. Aduh, banyak banget nih. Ya. Tetap sama, yang 3 kita juga selalu mulai dari tengah. Ya. Maka kita gambar dulu diagram Venn-nya. Agak besar nggak apa-apa. Semesta. Dari pencatatan hobi 110 pemuda kampung Makassar diperoleh data sebagai berikut. 35 hobi membaca, 35 pemuda hobi menonton, 48 menulis. Jadi ada membaca, ada baca, ada nonton, ada tulis gitu ya. Ada baca, ada tonton, ada nonton, ada tulis BNT ya. Ada juga yang hobi membaca dan menulis dan sebagainya. Oke, berarti kita gambar diagram Venn-nya. Seperti yang kakak bilang, kalau ketemu soal seperti ini, standarnya adalah
Diagram Venn-nya bentuknya 3 ya lingkarannya. 1. Kemudian kakak gambar yang kedua. Kakak gambar agak besar karena butuh space besar. Oke. Ini yang suka baca, kakak taruh sini. Yang suka nonton, kakak taruh sini. Yang suka, kok nggak merah ya? Yang suka nulis, kakak taruh sini. Oke ya, kita tinggal mulai. Kita selalu mulai dari yang tengah. Tengah, ini ya. Dia ada di lingkaran merah, ada di lingkaran biru, dan ada di lingkaran kuning. Artinya kita cari yang suka ketiganya. Mana ya? Ada nggak ya? Oh, ada nih. 4 orang hobi ketiganya. 4. Oke ya. Setelah 4, kita baru keluar. Ya, berarti kita mulai yang ini dulu nih. Kita selesaikan yang ini dulu nih. Ini apa ya? Kita coba yang biru dan yang merah. Biru itu ada di area biru, nulis, dan merah, nonton. Berarti kita coba cari keterangan yang suka menulis dan suka menonton. Suka menulis dan suka menonton 10. Nah, tapi di sini sudah ada 4. Berarti di sini tinggal 6. Ya, lanjut. Berarti ini udah ya, ini udah 10 udah kepake, 4 sudah kepake. Sekarang area yang ini, kuning, yang membaca dan yang menulis. Mana membaca dan menulis ternyata 18. Di sini sudah 4 nih. Berarti di sini sisa 14. Oke ya. Sekarang yang membaca, kuning, dan merah menonton. Berarti di sini berapa? 12, ini 4. Berarti di sini 8. Oke ya. Nah sekarang baru kita beralih ke area yang paling luar. Ini agak panjang sedikit. Oke, kita mulai dari yang menulis. Menulis itu 48, tapi ingat 48 itu satu lingkaran. Sudah ada 14 di sini, sudah ada 4 di sini, sudah ada 6 di sini. Berarti yang sisa di area sini 48 dikurang 14 dikurang 6 dikurang 4. Berapa ya? 48 dikurang 10 dikurang 24 berarti 24. Oke ya. Sekarang yang nonton. Yang nonton merah, lingkaran merah, tapi sudah ada 6 di sini, 4 di sini, 8 di sini. Nonton itu berapa? Oh, 35. Berarti 35 dikurangi 6, dikurangi 4, dikurangi 8. Berapa ya? 35 dikurang 10, 25 dikurang 8 berarti 17. Yang kuning. Nah, yang kuning kalau kita lihat berarti ini membaca. Oh, 35 juga ya membaca ya. 35 juga, tapi 14 sudah di sini, 4 sudah di sini, 8 sudah di sini. Berarti 35 dikurang 14 dikurang 4 dikurang 8. Berapa ya? Nah, 35 dikurang 12 tambah 14, 26. Berarti 9. Oke ya. Kalau sudah, berarti angka-angka yang kita pakai hanya yang ini aja nih. Yang di tengahnya mungkin tadi tidak terlalu susah, cuma yang di luar yang kita pakai ini aja. Dan 9. Nah, diagram Venn sudah selesai. Belum, ternyata masih ada di luar yang kita nggak tahu. Ada nggak ya yang tidak suka ketiganya? Prinsip pengerjaannya sama. Ingat semestanya itu adalah 110. 110 itu adalah jumlah dari semua angka yang ada di dalam sini. Berarti ini 110 itu adalah 24 ditambah 17 ditambah 9 gitu ya. Ditambah 14 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4. Nih kakak tulisin semua nih yang putih-putih nih. Yang putih dan lingkarin putih. Ditambah yang di luar X gitu ya. Oke, sekarang kita hitung 110. Ini 20. Oke ya, mana lagi yang bisa dihitung cepat ya? 20. Ini 28, ini 32 gitu ya. 32 ini sama ini berapa? 41 ya. 50. Oke, ini sama ini maksud kakak 50. 50 sama 32 berarti berapa? 82 ditambah X.
Oke ya, berarti X-nya adalah 110 dikurang 82. Banyak juga ya. Berapa nih? 110 kurang 82 berarti 8, 128. Oke, 100 kurang 80, 20 ya Mas Kakak. Berarti yang di luar ini ada 28. Wah, cukup besar ya. Mungkin mereka sukanya menjahit gitu ya. Nah, sekarang baru kita bisa menyelesaikan soal-soalnya. Tentukan yang tidak hobi ketiga. Tidak hobi ketiga berarti di luar. Berarti ini berapa? Gampang ya, 28 orang ya jawabannya ya. Berapa banyak yang hobi menulis tapi tidak hobi membaca? Menulis tapi tidak hobi membaca. Berarti kita maunya nulis tapi nggak mau yang baca juga, nggak mau yang dalam lingkaran kuning. Jadi yang dalam lingkaran biru yang terpengaruh kuning kita buang. Artinya tinggal 24 sama 6 saja. Berarti ini 24 ditambah 6 atau 30. Oke ya, nggak susah ya. Oke, nah ini soal yang terakhir. Nah, kalau kita lihat dari 80 anak diketahui 43 anak suka suka soto. Masa suka toto ya, suka soto. 37 siswa suka mie dan 13 siswa suka bakso. Juga diketahui 12 siswa suka mie dan bakso, 14 siswa suka soto dan mie, 15 siswa suka soto dan bakso, serta tidak ada yang tidak suka ketiganya. Artinya masing-masing siswa paling tidak suka satu makanan gitu ya. Maka tentukanlah diagram Venn-nya, banyak siswa yang suka bakso saja, banyak siswa yang suka soto saja. Nah, berarti seperti biasa kita gambar dulu ya diagram Venn-nya ya. Nah, ini kita gambar diagram Venn-nya. Oke, ini kakak besarin dikit. Ini besar dikit. Ada 3 ya, ada si soto. Ada si soto. Kakak kasih warna yang berbeda ya untuk si mie-nya. Bukan soto mie ya, soto dan mie. Beda nih. Beda mie-nya. Kemudian kakak tuliskan untuk si baksonya di sini. Oke ya. Nah, ini untuk si bakso. Oke, seperti yang kakak bilang, kita selalu mulai dari tengah. Nah, coba kita mulai dari tengah ya. Mulai dari tengah berarti kita cari yang suka ketiganya. Coba di soal ini ada nggak ya kata-kata yang menyatakan sekian anak suka ketiganya gitu ya. Wah, ternyata nggak ada ya. Kalau tadi kan di soal sebelumnya ada ya. Nah, karena tidak ada, kita isi dengan X. Oke, kita isi dengan X. Kemudian, kita akan bergerak ke yang kecil-kecil dulu sebelum ke yang luar. Berarti kita ke sini dulu nih, ke 3 titik putih ini dulu ya. Kakak mau cari tahu ini berapa ya angkanya ya. Berarti kan kalau yang antara hijau dan merah ini berarti yang suka soto dan suka mie. Coba kita lihat. Di sini ada 14 anak yang suka soto dan suka mie. Maka yang putih ini itu bukan 14. 14 itu si titik putih ini dan si X. Artinya di sini adalah 14 dikurang dengan X gitu ya. Oke, lanjut lagi yang biru dan merah. Biru dan merah itu berarti yang suka bakso dan suka soto. Berarti 15, tapi 15 itu hanya yang ini aja ya. 15 itu adalah dua-duanya nih, titik putih dan si X. Maka di sini adalah 15 dikurang X. Oke, sekarang bakso dan mie. Bakso dan mie udah 12. Berarti di sini kita tulis 12 dikurang X gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat, kita sudah mengisi yang tengah, kita sudah mengisi yang kecil-kecil. Sekarang kita mengisi yang besar-besar. Sekarang kita mulai dari si bakso dulu, bakso. Bakso itu ada nih 35 siswa ya. 35 siswa suka bakso. Tapi itu semua lingkaran biru. Nah, sekarang sudah ada di sini 15 dikurang X, di sini ada X, di sini ada 12 dikurang. Jadi ketika kita mau menghitung si bakso ini berapa, nah harusnya dia adalah 35 dikurangi oleh semua ini. Berarti 35, nah kakak tulis di sini aja ya. Yang bakso saja, berarti ini 35 dikurang 15 dikurang X, dikurang X, dikurang 12 dikurang X. Kakak kasih kurung ya supaya kita tidak salah di plus minusnya. Berarti berapa nih? 35 dikurang 15 ditambah X dikurang X dikurang 12 ditambah X. Ini bisa dicoret ya. Nah ini berarti berapa nih? 35 dikurang 15 berapa? 35 kurang 15 20. 20 dikurang 12 berapa ya? 8 ya. Berarti 8 ditambah X.
Nah, berarti kakak di sini punya 8 ditambah X. Sekarang kita coba hitung si M-nya. M-nya itu Mi, suka Mi. Oh, 37. Berarti M ini adalah 37 dikurang 14 dikurang X, kasih kurung, dikurangin X, dikurang dengan 12 dikurang X, gitu ya. Kita coba buka, berarti 37 dikurang 14 ditambah X dikurang X, gitu ya. Dikurang 12 ditambah X. Berarti ini bisa dicoret juga ya. Sekarang 37 dikurang 14 berapa ya? 23. 23 dikurang 12 berarti 11 ya. 11 ditambah X. 11 ditambah X. Nah, tinggal si soto nih. Oke, kakak soto hitung di sini aja ya. Soto berapa ya? Soto itu 43. Berarti 43 kita kurang dengan 15 dikurang X. 15 kurang X ini ya. Ingat ya, ini lingkaran merah. Soto itu 43 itu semua lingkaran merah. Tapi 43 itu sebagian sudah masuk di sini, dan di sini. Maka mesti kita kurangkan. Dikurang X, dikurang 14, dikurang X. Ini ada kurungnya. Jadinya ini 43 dikurang 15 ditambah X dikurang X dikurang 14 ditambah X. Berapa ya? 43 dikurang 15, 28. 28 dikurang 14, 14 tambah X. Karena ini bisa dicoret ya. Berarti ini 14 ditambah X. Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing isinya, baru kita jumlahkan semua. Di luar tidak ada angka ya. Kenapa? Karena dia bilang tidak ada yang tidak suka ketiganya. Artinya semua masuk di dalam lingkaran gitu ya. Gimana cara menghitung semuanya? Nah, berarti ingat kita mau menjumlahkan ini semua dan hasilnya adalah semestanya yaitu 80. Oke, kakak ganti pulpen lagi biar jelas. Berarti 80 itu adalah, oke. Wah, ini jadi ribet ya. Nah, ini yang kakak bilang. Kalau udah 3 himpunan biasanya agak ribet. Tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. 14 ditambah X ditambah 11 ditambah X. Kakak tulis dulu yang luar-luar. Ditambah 8 ditambah X gitu ya. Ditambah 15 dikurang X. Ditambah 14 dikurang X. Ditambah 12 dikurang X. Ditambah X. Oke, sudah semua? Baru kita hitung. Oke, hitungnya hati-hati ya, pelan-pelan ya. Kalau kita hitung, oh ini X-nya bisa kita coret semua nih. Nah, dengan ini ya, 3 ya. Nanti tinggal plus X gitu ya. Tinggal kita hitung angkanya nih. 14 ditambah 11 berarti berapa? 25. 25 ditambah 8 berapa ya? Ditambah 8 berarti 33. Ditambah 15 berarti 48 ya. Benar ya? 33 tambah 33 tambah 15 48. 48 tambah 14 berarti 62. 62 tambah 12 berarti berapa? 84. Nah, 84 tuh harusnya di sini ya. Kayaknya ada yang aneh deh. Kalau 84, nah X-nya nggak mungkin minus dong ya. Coba kita hitung lagi ya. 14 tambah 11, 25. 25 tambah 8, 33. 33 tambah 48, tambah 15, 48. 48 tambah 14, 62. Oh, ini 74 harusnya. Nah, ini harusnya 74. Oke, 74. Jadi X-nya berapa? Nah, X-nya berarti 6. Ya. Oke, berarti baru kita isi nih. Berarti di tengah ini sekarang. Nah, coba kita hapus dikit ya. Nah, ini jadinya 6. Nah, ini jadinya 6. Oke. Berarti di sini juga jadinya 6 ya. Kakak hapus aja. Ini jadinya 6. Di sini artinya 6 juga. Berarti yang di sini artinya adalah 15 dikurang 6, 9. 9. Oke ya, berarti yang di sini 14 dikurang 6. Berarti dia adalah 8 ya. Oke, berarti di sini berapa ya? 14 ditambah X, 14 tambah 6. Tadi kan X-nya 6 ya, 14 ditambah 6 berarti 20 ya. Coba kita cek ya, 20 ditambah 9, 29. 29 ditambah 14. Ya 29 tambah 14 berapa? 43 ya. Oke. Betul. Gitu ya. Berarti ini 11 tambah X berarti dia 17. 17 ditambah 20
37. Oke, berarti sini 8 tambah X berarti ini hasilnya adalah 14. Ya. Baru kita bisa jawab soalnya kalau diagram Venn sudah terbentuk. Nah, berarti diagram Venn sudah ya. Berapa banyak siswa yang suka bakso saja? Bakso saja. Ingat ya, bakso itu lingkaran biru. Tapi di lingkaran biru itu ada yang suka bakso saja sebanyak 14. Ada yang suka bakso dan suka soto sebanyak 9. Ada yang suka bakso dan suka soto dan suka mie 6. Yang suka bakso dan suka mie ada 6. Maka jawabannya adalah ini 14 ya. Yang suka soto aja berarti oke, 20 ya. Oke, kakak cuma mengingatkan lagi beberapa hal. Berarti kalau yang di area ini berarti 8 ini adalah yang suka mie dan soto saja. Artinya dia nggak suka bakso. Oke ya. Yang 9 ini artinya adalah yang suka soto dan bakso saja. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Jadi kata-kata saja ini sangat berpengaruh dalam kalian menjawab soal.